Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur ya tahun 2022 ya. Nah, ini tanpa kita sadari ya. Ternyata hari ini sudah batas akhir ya untuk pendaftaran khususnya di PPDB Jatim tahun 2022 ini ya. Jadi tidak terasa ya bahwa hari ini terakhir pendaftaran. Nah, ini tentunya yang pertama, tentunya persaingan ini akan semakin ketat ya. Nah, kenapa kok persaingan ini bisa semakin ketat? Tentunya karena ini sudah jalur terakhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya peluang diterima ini semakin kecil ya dikarenakan banyaknya pendaftar mungkin yang sampai saat ini ya dia mungkin belum diterima ya di tahap 1, 2, 3 maupun di tahap 4 ya. Terus kita ingatkan jangan lupa ya. Jadi mungkin ada adik-adik yang mungkin saat ini belum melakukan pendaftaran ya ataupun belum melakukan pengambilan PIN tentunya sudah tidak bisa ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada informasi apa sih sebenarnya di hari pendaftaran terakhir ini ya? Mungkin kita ingatkan dulu bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang pertama ya, di sini tentunya kita ingatkan dulu ya mungkin bagi adik-adik yang mungkin sampai saat ini ya belum melakukan pendaftaran di PPDB Jatim, entah itu dia memilih SMA maupun memilih SMK ya. Nah, tentunya sesuai dengan jadwal ya memang hari ini itu masih untuk pendaftaran ya di tahap 5 yaitu jalur prestasi nilai akademik khususnya di jenjang SMK. Nah, sesuai dengan informasi yang kemarin sudah diperpanjang ya terkait dengan pengambilan PIN. Di dalam pengambilan PIN ya tentunya sudah dijelaskan ya bahwa pengambilan PIN itu ada pembaruan ya teman-teman. Jadi kalau kita cek di sini ya di dalam laman ppdbjatim.net, di sini ada informasi ya bahwa untuk batas waktu pengajuan PIN itu yang kemarin ditutup ya. Sekarang ada perpanjang waktu ya. Jadi yang pertama itu pengambilan PIN itu yang ditutup tanggal 18 Juni 2022 itu yang pertama saat ini sudah ditutup ya karena kemarin sudah diperpanjang. Jadi yang awalnya dari tanggal 18 Juni itu sekarang diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juli. Ya, tanggal 4 Juli itu adalah kemarin ya. Jadi kemarin kita juga di video kita ya, kita sudah memberikan informasinya bahwa terkait dengan pengambilan PIN ya itu sudah ditutup. Artinya kalian misalkan ya belum melakukan pendaftaran, tentu kalau belum memiliki PIN tentunya tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, yang kedua ini yang di terakhir ya. Jadi hari ini itu ada pendaftaran di tahap 5 ya, jalur prestasi akademik khususnya jenjang SMK ya, dilaksanakan pada hari Senin ya sampai dengan Selasa ya. Jadi sampai dengan hari ini 5 Juli 2022 nanti sampai dengan pukul 23.59 ya. Artinya kita ingatkan bagi adik-adik mungkin yang belum mendaftar ya segera untuk melakukan pendaftaran. Nah, yang berikutnya untuk kita ucapkan selamat dulu ya. Kita ucapkan selamat bagi adik-adik yang sudah diterima ya. Misalkan dia diterima di tahap 1 ya ataupun diterima di tahap 2, di tahap 3 maupun yang kemarin ya. Di tahap 4 ada jalur Yunasi SMA ya. Kita ucapkan selamat bagi adik-adik yang diterima. Semoga dimudahkan ya dalam sekolahnya. Semoga kalian diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bagi adik-adik yang belum diterima ya, tetap semangat ya. Ini masih ada jalur terakhir ya. Masih ada jalur terakhir. Yang mana tentunya jalur ini dikhususkan ya untuk jenjang SMK. Yang mana ketika bagaimana kalau tidak diterima di jalur terakhir ini ya, mungkin ada kekhawatiran dari adik-adik ya tentunya kalau teman-teman tidak diterima di tahap 1 sampai dengan tahap 5 ya tentunya kalian bisa bersekolah di sekolah swasta ya. Yang mana kalau kalian mau melihat sekolah swasta itu yang mungkin ada di sekitar kalian ya. Mungkin kalian ada yang belum paham, ada kalau SMK ya mungkin ada jurusan apa, kalau SMA
di mana sih sekolah-sekolah swasta terdekat di lokasi kalian. Nah, yang pertama kalian bisa cek ya di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini ada namanya analisa.g3jatim.id. Nah, di sini kalian nanti bisa melihat ya semua data SMA maupun SMK negeri dan swasta ya. Nah, yang mana nanti mungkin kalian di lokasi terdekat kalian, mungkin kalian belum paham ada jurusan apa sih di SMK yang terdekat, sekolah swasta, ataupun mungkin kalian belum tahu ya kalau di sekitar kalian mungkin ada sekolah SMA ataupun SMK. Yang caranya nanti kalian silahkan masuk aja di website ini ya, analisa.g3jatim.id. Berikutnya kalian silahkan masuk di bagian data utama. Ya, setelah data utama, kalian silahkan masuk aja di bagian profil sekolah. Nah, di dalam profil sekolah tentunya kalian bisa langsung memasukkan pencarian boleh nama sekolahnya ya, ataupun menggunakan NPSN. Kalau misalkan nama sekolah ya misalkan SMKN, misalkan 1 Batu misalkan. Kita klik cari. Nah, maka di sini akan ditampilkan ya bahwa ada nama sekolah SMK Negeri 1 Batu ini kalau misalkan di sekolah negeri. Maka di sini nanti akan ditampilkan ya data sekolahnya ya, mulai dari NPSN, nama sekolah, dan seterusnya ya, sampai dengan jurusan di kelas 10 itu ada apa saja. Nah, bagaimana kalau sekolah swasta? Kalau sekolah swasta tentunya kalian kan jangan menggunakan pencarian ini. Tetapi ya kalian bisa lebih mudah kalau kalian menggunakan ini ya, data utama di profil sekolah. Kalian masuk per kota kabupaten saja. Misalkan kalian berada di Pacitan atau Ponorogo, misalkan di Ponorogo ya, klik aja di Ponorogo. Di sini kalian pilih aja ya, misalkan yang SMK. Nah, ini pilih jenjang SMK. Di sini kalian pilih yang swasta misalkan. Kalian klik cari ya, maka di sini akan muncul semua sekolah ya, semua sekolah swasta yang ada di Kabupaten Ponorogo sesuai yang kalian cari. Nanti untuk melihat jurusannya ya, jurusannya kalian bisa klik aja di sini ya. Klik aja di sini, nanti di sini akan muncul detail sekolahnya ya. Misalkan alamatnya apa ya. Terus status akreditasinya apa, kepala sekolahnya apa, terus di sini juga tertera untuk kontaknya ya. Misalkan yang mau telepon, mencari informasi juga bisa ya. Nah, terus kalian misalkan di sini ya, di sini juga ada mungkin yang cari jurusan, di sini juga ada jurusan ya. Misalkan di sekolah ini ya, SMKS Darul Falah, di sini hanya ada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mungkin kalian nanti bisa mengecek sekolah-sekolah di sekitar kalian ya, misalkan kalian belum diterima ya. Jadi dimanapun kalian sekolah, kalian tetap semangat ya, karena tentunya keberhasilan itu tidak ada yang tahu. Paham ya? Terus yang kedua, ini jadwalnya ya, jangan lupa yang sudah diterima. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mencetak bukti penerimaan, dan juga nanti kalian harus melakukan daftar ulang ya. Daftar ulang ini wajib. Nah, semua daftar ulang ini nanti dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2022. Ini pukul 8 sampai dengan jam 15 ya. 2 hari ini kalian harus melakukan daftar ulang. Bagaimana kalau tidak daftar ulang ya? Kalau tidak daftar ulang kalian dianggap mengundurkan diri ya. Tentunya kalau kalian mengundurkan diri pun juga sudah tidak bisa digunakan lagi ya, dikarenakan PPDB ini sudah ditutup sampai dengan tahap 5 ya, jalur prestasi akademik jenjang SMK. Terakhir pendaftaran adalah hari ini. Paham ya? Terus yang berikutnya, ini mungkin yang saat ini, yang ketika dia mengecek di dalam pemeringkatan, ketika mencari NSN dengan NSN ya, dia sudah data tidak masuk dalam pemeringkatan. Nah, ini bagaimana sih? Nah, sebenarnya kalau data tidak masuk di dalam pemeringkatan ya tentunya kalian tidak diterima ya, karena tentu kalian sudah tergeser dengan yang lainnya. Ya, kalau misalkan kalian cek di dalam pemeringkatan misalkan, kalau kalian mencari dalam ranking ya atau pemeringkatan, misalkan kalian mencari di persekolahnya ya, tentunya kalian akan melihat di sini ada pagunya ya, di sini ada nilai-nilainya, nilai tertinggi dan juga ada nilai terendah. Yang mana kalau misalkan nilai kalian, misalkan ini nilai terendah adalah 85, kalau misalkan nilai kalian itu adalah 84 misalkan, tentu kalian sudah tidak akan masuk lagi di dalam pemeringkatan. Artinya kalian sudah tergeser. Nah, itu kalau misalkan kalian daftar di 3 sekolah ya, kalian tentunya harus mencari ya, menggunakan SN. Nanti kalian akan kelihatan kalian posisinya sementara itu di posisi mana ya. Nah, terus yang berikutnya mungkin ini yang teman-teman harus pahami ya, kenapa persaingan ini semakin ketat ya, dikarenakan tentu kalian paham ya bahwa
mungkin bagi adik-adik yang belum diterima di tahap 1 ya, belum diterima di tahap 2, belum diterima di tahap 3 maupun di tahap 4, tentu mereka akan mengikuti pendaftaran di tahap terakhir ya, yaitu di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Nah, tentunya persaingan akan semakin ketat dan tentunya ya peluang diterima ini ya, peluang diterima itu akan semakin kecil ya, karena semakin banyak pendaftar dan tentunya pagunya ya atau jumlah kebutuhan yang dibutuhkan di setiap sekolah tentunya kecil ya, sehingga peluangnya sangat kecil dan juga persaingan semakin ketat ya. Tetap semangat. Terus yang berikutnya, bagaimana jika tidak diterima di semua tahap ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Mungkin adik-adik ya bisa bersekolah di sekolah swasta ataupun mungkin yang mau berhenti dulu ya, mau break dulu, nanti bisa ikut di tahun depan ya. Tahu teman-teman ya. Jadi kita ingatkan sekali lagi, mungkin yang masih lupa ya, bahwa hari ini adalah pendaftaran terakhir. Jangan lupa tetap semangat ya. Semoga kalian bisa diterima di tahap terakhir ini. Amin ya robbal alamin. Terus mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Nanti mohon maaf apabila kami dalam memberikan informasi ya terkait dengan PPDB Jatim di tahun 2022 ini ya, mungkin ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ya. Kita mohon maaf. Semoga kalian nanti bisa melanjutkan sekolah dengan mudah ya. Yang belum diterima tetap semangat. Semua masih ada tetap harus semangat nanti biar teman-teman tetap dimudahkan meskipun kalian bersekolah di manapun juga. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.